di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, sekarang mari kita memulaikan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati, pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dari NRM 40, Muliakanlah Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Mungkin dalam 1 minggu ini kita telah berbuat kesalahan, baik itu yang kita tidak sengajai maupun yang kita sengajai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia selalu mengampuni kita sebagaimana kita, dan sebesar apapun kesalahan yang kita buat, Tuhan masih menerima kita apa adanya. Mari kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah mengendalikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan ciptaan baru, yang sama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Mujizat Itu Nyata. Kuasamu
terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita beresponsurial yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nanti ayat yang pertama saya akan membacakannya, dan ayat kedua Bapak Ibu Saudari Jemaat Tuhan dan sampai seterusnya, dan di ayat yang terakhir nanti kita akan bersama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya dia terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mari kita bersama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama dengan mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
episode kita pada ibadah minggu ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 dan disusul pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang mari kita saksikan kesaksian pujian dari P3 ini.
kesaksian P3I. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang warta jemaat. Selamat datang kepada jemaat yang pertama kali beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Dimohon untuk berdiri untuk memperkenalkan diri. Shalom, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeski Lagi. Saya asli Bekasi. Jadi saya di Banjarmasin ini baru per September dan saya tinggal di Jalan Pramuka. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, saya Valencia. Saya baru tiba di Banjarmasin hari Selasa kemarin serta dengan keempat anak. Saya istri dari Bapak Alfred Sombi. Selamat bergabung, selamat beribadah untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jika tidak ada lagi, kita akan lanjutkan. Terima kasih untuk pelayan firman Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengingatkan untuk pelayan Minggu 26 Oktober 2025. Pelayan firman Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Saudari Mas Dayanti Gula, pemandu pujian Rev Ocici Dairi dan Saudara Hardi Zendate, pemusik Saudari Shoshan, doa syafaat Bibi Fernandia, persembahan Hanaria, operator streaming Martel Luther Hu, operator LCD plus PPT Yuper Milase, persembahan pujian dari P3I dan CM Oberti, penyambut jemaah CM Mas Dayanti Gula. Terima kasih untuk persembahan kue, snack, dan konsumsi dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan mengadakan rapat perdana panitia Natal. Kami mohon untuk berhadir kepada panitia Natal. Rapat majelis akan diadakan minggu depan, tanggal 2 bulan 11 2025 setelah ibadah minggu, mengingat kehadiran semua majelis termasuk majelis baru periode 2025-2027. Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan, panitia pemeliharaan harta benda PPHB, persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 7 September sampai 12 Oktober 2025 kita bisa dilihat di WhatsApp. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kita telah menerima surat atestasi dari GMI Baterai Bandung, dari Timur Bandung, dari Baterai Bandung Timur, dari keluarga Bapak Alfred Salah Sihombi. Dan kita juga telah menerima atestasi dari GMI Sion Pekanbaru, dari keluarga Bapak Edward Philip Wirya Hutagaluh. Kelas meeting serentak akan diadakan hari ini setelah ibadah tanggal 19 bulan 10 2025. Topik pembahasannya kita bisa lihat di WhatsApp. Yang berulang tahun anggota jemaat di bulan Oktober 2025 dirayakan minggu depan. Dapat kita lihat siapa saja yang berulang tahun di bulan Oktober ini di WhatsApp. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober ini, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan CLS, FYT atau Saudari Julina Zega agar bisa diwakilkan.
Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, Renungan Harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di Ketua WA Jemaat. Gemar membaca Alkitab dapat kita lihat di warta. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 WITA di gereja menghimbau kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi bisa kita lihat di warta serta pokok-pokok doa. Komisi Misi Minggu 26 Oktober 2025 selesai ibadah akan mengadakan pengecekan darah, timbang badan, ukur lingkar badan, dan lain-lain. Panitia Pemeliharaan Harta Benda PPHD untuk kebutuhan sarana beribadah, gereja kita masih membutuhkan 1 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Seksi sekolah minggu dan remaja kita bisa lihat di warta. Kehadiran dan persembahan bisa kita lihat di warta. Seksi Wanita Metodis Indonesia atau PWMI bisa kita lihat di warta. Seksi Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia P3MI, Konferensi Cabang P3MI Banjarmasin sudah diadakan minggu lalu 12 Oktober 2025 dan melalui panitia pencaslon sudah terbentuk pengurus masa bakti 2025-2027 sebagai ketua Wiwin Fernando ya, sekretaris sebagai saudari Hanaria Dolok Saribu, bendahara saudari Cici Gloria Setiadari, bidang kerohanian dan acara saudara Julis Pancegea, bidang keanggotaan dan pemuridan saudara Obertin Susanto Zaluku, bidang olahraga saudara Nixon Tapani, dan bidang kesehatan saudari Maria Jessica Panggabean, dan bidang sosial dan misi saudari Melinda Istia Sitinja, dan bidang publikasi dan dokumentasi atau PDD sebagai saudara Martin Lutherku dan Ranto Kurniawan Gule. Minggu P3MI dan pelantikan pengurus akan diadakan pada Minggu 26 Oktober 2020 ini. Kelas meeting gabungan dapat kita lihat di warta, serta statistik kehadiran kelas meeting dapat kita lihat di warta. Persekutuan dan setiap satu pukul 7 WITA dapat kita lihat di warta. Dan statistik kehadiran persekutuan dan keuangan dapat kita dilihat di warta. Demikian warta kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita doa syafaat, mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Seperti Wanita Mengurapi. Wanita
menaikkan pergumulan kami yang sangat berat dan sangat besar kepadamu. Namun hati kami percaya sekali Yesus selamanya Yesus, dan harapan-harapan jawaban atas doa kami tidak akan hilang karena kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami membawakannya Bapa, Raja alam semesta, pencipta seluruh dunia dan bahkan memiliki seluruh alam semesta ini, menyampaikan pokok doa negara Nigeria yang dalam kesulitan besar dan sudah sangat lama, dengan ribuan orang yang sudah mati syahid dan banyak keluarga yang mengalami kehilangan orang-orang yang terkasih karena mengikut Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, bantuan dari luar negeri, negara Nigeria, dan juga kekuatan Roh Kudus yang begitu menyertai, menghibur, dan juga menambahkan kekuatan serta kesetiaan kepada laskar-laskar Kristus, kepada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa kiranya penginjilan boleh semakin dahsyat, semakin berkembang, dan menghancurkan segala kekuatan musuh, baik kelompok Boko Haram dan ekstremis lainnya Bapa. Mereka boleh bertobat dan melihat kasih Kristus yang menyelamatkan. Bapa, Engkau menyertai hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sudah habis terbakar, boleh dibangun kembali, boleh ada lebih banyak lagi utusan-utusan Injil yang datang. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan-Mu yang memiliki kuasa, yang memiliki keadilan, dan yang mampu mengubah segalanya. Terima kasih Bapa untuk penghiburan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk GMI di Indonesia, baik wilayah 1, 2 dan kota pengembangan, untuk konferensi agung yang akan berlangsung akhir bulan ini, untuk pemilihan bishop dan juga keputusan-keputusan yang mendatangkan kebangunan rohani, reformasi bagi GMI. Kasih-Mu Bapa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada setiap hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, dan semua majelis yang bersatu padu memperluas kerajaan-Mu di seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ke pedalaman. Engkau menyertai Bapa, jauhkan dari segala hal-hal yang menghambat Injil diberitakan, sehingga semakin leluasa pos-pos pelayanan boleh berdiri di mana-mana. Dan Kau ya Bapa juga menyertai sekolah-sekolah GMI dan juga rumah sakit sebagai sarana dalam pelayanan sosial di Gereja Metodis Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk resort kami yang merindukan tempat beribadah yang tetap. Tuhan Kau menolong resort kami juga boleh
Tuhan tambahkan kekuatan di dalam menjalankan program misimu di dunia ini. Demikian juga dengan misi kepada pos pelayanan GMI Immanuel Banjarmasin. Kau menyertai hamba Tuhan, majelis yang ada dan calon majelis yang akan dilantik, juga kepengurusan komisi PW, P2, P3MI dan sekolah minggu. Kau menyertai semua pengurus untuk memiliki semangat yang Engkau berikan, visi dan misi yang Kau berikan, ya Bapa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami melewati gereja ini. Kami terus berdoa dan berharap ada jalan, ada parkir, ada pengembangan tanah yang akan kami miliki di depan gereja kami. Engkau Bapa yang penuh kasih menggerakkan panitia pembangunan dan lahan gereja dan majelis serta seluruh donatur untuk kami dapat menerima belas kasihan-Mu ya Bapa, dan kiranya kasih Kristus menolong tim yang mengerjakan untuk menggerakkan, untuk mewujudkannya bersama-Mu Bapa, dan Kau juga yang memberi petunjuk dan bimbingan-Mu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan surat gereja yang surat kepemilikan SHM gereja, Engkau yang menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga menyerahkan Pendeta Erwin di dalam tangan-Mu sebagai ketua pembangunan, dan demikian dengan seluruh majelis yang ada. Secara khusus untuk Pendeta Erwin yang melayani di pedalaman, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, dan begitu banyak dan luasnya penginjilan melalui pendidikan, lembaga pendidikan yang ada. Tuhan menyertai seluruh guru-guru Meratus di dalam penginjilan dan pelayanan pendidikan. Dana yang dibutuhkan Bapa begitu besar, tetapi Engkaulah ya Bapa yang mewujudkannya di dalam belas kasihan-Mu, sehingga seluruh anak-anak Tuhan di sana boleh mengalami kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyampaikan doa kami untuk jemaat kami yang lansia, yang juga sedang sakit. Tuhan Kau menolong dan menilik sehingga mereka Bapa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang sedang kuliah, mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masuk TK atau naik kelas dalam ujian-ujian ulangan harian. Engkau menyertai. Demikian juga teman kami Mili dan Juli yang sedang magang, Engkau menyertai kedua pemudi kami ini. Demikian juga dengan pemuda-pemudi kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, Engkaulah yang menunjukkan jalan, memberikan bimbingan-Mu, dan juga yang rindu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau Bapa yang menolong sehingga segala yang diperlukan, baik dana, baik biaya hidup, maupun jurusan yang tempat untuk belajar, Engkau yang menyediakannya ya Bapa. Kami berterima kasih untuk setiap rencana-Mu kepada anak-anak Tuhan yang memberikan masa depan yang begitu cerah. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami juga berdoa untuk Minggu P3MI tanggal 25 Oktober. Kau menyertai setiap kepengurusan di P3MI semakin semangat mengemban amanat agomo dan mengerjakan Minggu P3MI untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semua pembinaan rohani ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Komisi Diakonia Sosial, memiliki tim komisi untuk dapat mengerjakan setiap hal-hal sehingga pelayanan sosial kami semakin
dapat dirasakan bagi jemaat yang memerlukan, bagi para duda, para janda, bagi yang memerlukan kebutuhan akan ekonomi, dan juga bagi yang sakit, dan juga pelayanan sosial di sekitar gereja. Kami juga berdoa untuk komisi misi, untuk dapat memiliki tim di komisinya, dan tim ini dapat mengerjakan Bapak sebagai bagian dari perpanjangan GMI di kemudian hari untuk membuka pos pelayanan. Kau menyertai Bapak di dalam kasih-Mu hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang terbeban di dalamnya, yang bisa memandang seperti mata Tuhan melihat setiap jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang terhilang dan yang belum mendengar Injil Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dana-dana yang diperlukan. Engkaulah ya Bapa yang memiliki pelayanan, Engkau juga yang memperlengkapi, Engkau juga yang menyediakannya bagi kami. Betapa bahagianya kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sangat mengerti jauh lebih dari yang kami doakan dan yang kami minta. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengar dengan baik, menjaga pikiran dan hati kita serta ruangan ini. Selamanya
Bapa di surga, kami naikkan syukur. Kami hari ini berkesempatan Engkau lawat dengan firman-Mu. Dan kami kali ini Engkau berkati dengan berkat yang luar biasa, lebih daripada minggu-minggu sebelumnya, hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, dan tahun-tahun yang lalu. Yang lemah hari ini Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam banyak pergumulan Engkau urai Tuhan sehingga ada jalan keluar, yang dalam banyak problem dan pergumulan secara pribadi Engkau beri jalan keluar. Demikian dengan gereja-Mu, tubuh-Mu di tempat ini yang merindukan inspirasi yang tajam dari Tuhan melalui Roh Kudus. Tolonglah kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Saya undang ke depan untuk keluarga pertama sesuai dengan surat atestasi atau perpindahan yang kita terima dari Gereja Metodis Indonesia Bantar Bandung Timur Distrik 3. Kami undang ke depan Bapak Alfred Sahala Sihombil dan keluarga, juga sekalian dengan anak sekolah minggu nanti ke depan ini didoakan. Mari ke depan keluarga Bapak Alfred Sihombil dengan Ibu Valencia, anak Dominic, Alvin, Jo, Pan, dan Daud. Demikian dengan keluarga Bapak Edward Philip William Tagalu, Ibu Ruri Euris, dan juga Axel. Silakan Bapak Ibu, kita tidak datang Kak? Oke, baik. Bapak Ibu, ini sesuai dengan konstitusi Gereja Metodis. Sesama Gereja Metodis ketika mereka diberi atestasi, maka kita terima atestasinya. Terhitung mulai hari ini mereka adalah jemaat penuh di tempat ini bersama dengan keluarga Bapak Tagalu. Yang kedua, mereka diperkenalkan kepada jemaat. Jadi tidak lagi ada tanya jawab, tapi karena sesama anggota Metodis mereka sudah diterima di tempat ini. Bapak Ibu, seperti mereka berada di jemaat Gemi Batra Bandung Timur, tentu mereka juga di tempat ini sebagai anggota penuh mempunyai hak dan kewajiban serta melayani Tuhan tentunya Bapak Ibu. Ini ciri khas Metodis dan memperkaya wawasan kita. Inilah demonstrasi Metodis dari dahulu, mulai dari Inggris ke Amerika, dari Amerika ke seluruh dunia sampai ke kita hari ini. Kemanapun pergi selalu mencari rumahnya. Nah Bapak Ibu, terima kasih. Dengan demikian hari ini surat atestasi dari Gemi Bandung Timur sudah kita terima dan tidak perlu saya baca suratnya ya Bapak Ibu, sudah kita terima dengan resmi. Dengan demikian Gemi Banjarmasin menyambut secara resmi keanggotaan dua keluarga ini kepada gereja kita, Gereja Metodis Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh leader untuk memberi ucapan selamat datang kepada mereka mewakili kita semua. Salam. Mewakili KMI Manuel Banjarmasin, selamat datang dan bergabung di KMI Manuel Banjarmasin keluarga Edward, dan sungguh luar biasa bagi kita dengan bergabungnya keluarga beserta 4 buah hati mereka, dan hari ini ditambahkan
aktif, maaf Pak Siomi, aktif di gereja kita sebagai aktivis tentu, mengulang dan mengulang kembali apa yang sudah dirintis dan dilakukan selama ini bagi TNI di manapun berada, apalagi perpindahan dari Bandung Timur. Inilah kita, dan mari kita sama-sama untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Dan tadi ada pemuda juga yang turut serta di ibadah kali ini, mengucapkan selamat datang. Dan harapan kita tentunya semakin memperkuat TNI Immanuel Banjarmasin. Terima kasih. Salam. Kita berikan aplaus untuk terima kasih. Silakan anak sekolah minggu. Remaja boleh ya. Nanti suatu saat yang remaja ini juga akan terpisah ya, karena mereka juga sudah SMA. Oke, ya, inilah anak sekolah minggu kita. Yang remaja ada juga, ya, boleh berdiri di tempat. Oh ya, sekali lagi yang maju ya. Putri satu lagi sebenarnya ya. Kita berdoa untuk anak-anak ini. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, ada sekolah minggu. Kita semua alumni dari sekolah minggu ya. Baik, kita berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan anak ini dalam tangan kuasa-Mu, diperlengkapi dengan firman Tuhan di sekolah minggu. Berkati pengajaran mereka oleh orang-orang yang mengajar yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan yang mendemonstrasikan kesetiaan beribadah minggu. Kami serahkan mereka sebagai guru sekolah minggu, sebagai pilar yang berdiri tegak menjadi panutan teladan yang dilihat dan menjadi dasar fondasi iman anak-anak ini di kemudian hari. Berkati dan tolonglah para remaja ini, juga sekolah minggu kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tolonglah mereka bertumbuh dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ke sekolah minggu. Baik, mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku."
kata Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Yesus menyampaikan satu perumpamaan kepada mereka, supaya mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan ini kepada kita pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa topik ini adalah tentang berdoa yang tidak jemu-jemu, atau dengan kata lain berdoa dengan tidak ada habis-habisnya, berdoa dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, setiap waktu dan berkelanjutan. Nah, kenapa Yesus pada bagian ini ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, ditambah beberapa orang ahli Taurat yaitu Farisi, tentang berdoa tidak jemu-jemu? Padahal sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, kepada orang banyak, bahwa dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Dia telah memberikan kesembuhan kepada 10 orang yang mengalami sakit kulit atau diduga sakit kusta di perbatasan perkampungan Samaria dan Galilea. Tetapi menarik Bapak Ibu, dari ke-10 orang yang mengalami kesembuhan itu, hanya satu yang berbalik kepada Yesus, mengucap syukur, sujud dan menyembah Yesus. 9 los, gas terus, tidak berhenti gitu. Nah, dalam khotbah minggu lalu, Bapak Ibu, Gereja Metodis mendesain kenapa di Injil Lukas terus khotbah kita. Memang begitu Bapak Ibu, didesain berseri. Tahun depan saya yakin khotbah ini pasti di Injil Markus, Yohanes dan seterusnya, berseri sampai kita mengupas tuntas semua Alkitab ini menurut almanak kita di Gereja Metodis. Nah Bapak Ibu, dalam keadaan kesembuhan itulah Bapak Ibu, seorang Samaria yang sembuh itu dapat terjadi karena dia selalu mengontrol, karena dia selalu memeriksa dirinya. Jadi mengajarkan kepada kita hari ini, ternyata ketika Yesus memberi kesembuhan kepada 10 orang itu, satu itu sadar dia sembuh, maka dia berhenti, lalu berbalik. Yang lain jalan terus. Padahal mereka orang Yahudi. Kita tahu bersama dari eksegesis itu, pendalaman itu, kita menemukan orang yang menemukan imannya hidup adalah orang yang selalu introspeksi diri, orang yang mengecek dirinya selalu dengan segala perubahan-perubahan dan keadaannya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, orang Samaria itu menemukan dia sembuh. Dia tidak langsung pergi ke keluarganya membuat pesta, tapi dia berhenti dulu
merenung istilahnya Bapak Ibu. Ini datangnya dari mana? Orang tidak makan apa-apa, tidak makan obat, tidak makan daun-daun, ujuk-ujuk sembuh. Tadi perkataan Yesus menyembuhkan. Pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu. Di saat mereka mau pergi, berjalan, sembuh. Betapa berkuasanya perkataan Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang mengasihi Tuhan, dari situlah Yesus hendak mengajarkan kepada orang Farisi, tentu kepada murid-murid juga. Kepada orang Farisi, Bapak Ibu saudaraku, bahwa mereka berdoa juga sama seperti murid-murid Yesus. Berdoa juga mereka sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi tentu ada kritikan Tuhan Yesus terhadap orang Farisi. Doanya itu kan panjang-panjang. Doanya itu didemonstrasikan supaya dilihat orang. Doanya itu dilakukan di pasar-pasar, di tempat umum dan seterusnya supaya dilihat dia adalah orang yang berdoa. Bukan tidak boleh berdoa di tempat umum, tetapi ada tempatnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Tetapi yang dimaksud oleh orang-orang Farisi adalah supaya mereka kelihatan adalah orang yang berdoa. Berarti motifnya sudah salah. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, dalam percakapan itu yang diselingi dengan tentang kerajaan Allah, Yesus memberikan jawaban kepada mereka yang bertanya, khususnya dari orang Farisi itu, tentang berdoa. Maka Yesus memberi jawaban di ayat yang pertama ini. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu saudaraku, kata tidak jemu-jemu ini mengajarkan kepada kita berdoalah, bukan maksudnya berdoa sebanyak-banyaknya, lalu besoknya tidak berdoa, lalu besoknya ingat lagi doa lagi lebih banyak. Tidak begitu. Kata tidak jemu-jemu itu Bapak Ibu diterjemahkan dari kata Yunani yang pengertiannya begini Bapak Ibu. Berdoalah dengan saluran atau ekspresi dari iman. Kan orang berdoa kalau dengan iman, dia menghadirkan Yesus di dalam doa itu. Saya sering kan mengikuti doa-doa bersama secara nasional gitu ya. Ada acara di pemerintah Banjarmasin, provinsi. Kadang-kadang kita sih jarang memimpin doa dikasih mereka. Dan belum pernah. Saya sih berharap suatu saat saya ada acara gubernuran berdoa dari PGI. Saya kan berdoa Bapak kami. Kalau mereka berdoa kan tak apa dibaca-baca. Tapi saya secara orang Kristen berdoa, Yesus tolonglah saya mengerti doa mereka. Jadi saya mendoakan doa mereka supaya saya mengerti. Karena jujur Bapak Ibu, bagi saya tidak mengerti doa itu. Dan saya yakin yang berdoa itu pun tidak mengerti doanya. Berarti itulah yang disebut dengan doa, yang disebut dengan tidak berguna. Bapak Ibu, tetapi sebaliknya ada doa yang disebutkan dengan saluran atau ekspresi dari iman. Bisa dalam bentuk tutup mata, bisa dalam bentuk berseru-seru, bahkan memejamkan mata. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu diiringi dengan musik, dan kadang-kadang diiringi dengan air mata. Itulah saluran atau ekspresi dari iman. Maka pengertian tidak jemu-jemu pada ayat yang pertama ini tidak sekedar waktu, intensitas waktu yang tidak boleh bolong-bolong, bukan. Tapi harus lahir dari iman. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sejujurnya kan tidak tahu berdoa. Tetapi perhatikan di sana, Roh Kudus mengajari kita berdoa. Saya juga termasuk tidak pintar berkata-kata dari dulu. Bahkan Bapak Ibu di sekolah teologi itu saya termasuk kategori mahasiswa pendiam. Tapi ketika saya terus berdoa dalam doa saya, Tuhan, pakailah mulut saya
Tuhan pakailah daya pikir saya yang tidak pintar ini. Tuhan pakai. Itu artinya Bapak Ibu, iman yang membuat kita mengerti doa dan yang kita doakan. Maka Bapak Ibu saudaraku, apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus itu terhadap ayat-ayat sebelumnya di pasal 17 itu tentang orang Farisi, jelas sekali bahwa mereka tidak mengekspresikan doa mereka dengan iman. Maka disebutkan Tuhan Yesus kan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Pernah nggak terjadi gunung dipindahkan oleh iman? Kita belum tahu. Saya juga dulu nggak tahu. Tapi ketika saya ke Mesir, ke Kairo, baru saya bertemu gunung yang pindah itu 2 km. Bukit Mokattam, yang sekarang disebut di situ gereja sampah, karena pemerintah Mesir membuang sampah di situ. Lalu orang-orang Kristen Koptik memulung sampah, dan mereka berjumpa dengan Yesus melalui sampah-sampah itu dan kemudian membentuk gereja. Gereja itu terbesar di Mesir hari ini. Kalau kita ke Mesir pasti diarahkan ke sana. Mau berkunjung ke sana? Dan kita berkunjung, kita melihat gereja Mokattam. Bapak Ibu saudara, di tempat itu Bukit Mokattam itu berpindah 2 kilo. Ketika dikatakan kalau engkau tidak mau tunduk pada dinasti yang baru, itu Islam Bapak Ibu. Sultan apa saya lupa. Lalu ya mereka Sultan itu yakin Bapak Ibu bahwa itu pindah karena 2 Kristen, maka akhirnya dia menjadi orang Kristen. Bapak Ibu saudara, orang-orang Kristen itu berdoa di sana. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, mereka berdoa, maka pindah begitu. Sultan itu melihat, akhirnya Sultan itu menjadi orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kepada kita melalui apa yang disampaikan Tuhan Yesus, doa itu adalah saluran atau ekspresi dari iman. Itulah sebabnya iman pada seseorang selalu menghendaki ekspresi atau tindakan. Dan itu Bapak Ibu saudaraku, untuk berbuat sesuatu sebagai komunitas dengan Tuhan Allah dalam dirinya sebagai pemberi iman itu. Dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku, ekspresi iman. Maka berdoalah dengan iman, bukan soal banyaknya doa, tapi soal seberapa kuat besar imanmu di dalam doa itu. Dan ada satu pendeta pernah berkata seperti ini, apa yang kita terima hari ini adalah doa kita di masa lalu. Jadi kalau hari ini saya seperti ini, berarti doa saya di masa lalu. Nah, bagi remaja, pemuda yang akan masuk ke masa depan, ya berdoalah lebih banyak dan ekspektasi yang lebih tinggi di dalam iman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ibrani 11 ayat 1. Itulah definisi iman. Dan doa itu Bapak Ibu saudaraku kendaraan daripada iman. Seseorang mempunyai iman, gak ada kendaraannya, gak ada alatnya untuk mengerti benarkah dia punya iman. Doalah kendaraan, doalah ekspresinya, doalah yang kelihatan. Maka Bapak Ibu, hari ini kita sebenarnya diajarkan Tuhan melalui perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bukan sekedar comot-comot. Ya, karena ada orang pernah saya dengar, ini Tuhan Yesus comot-comot dari mana ini perumpamaan? Bapak Ibu, Yesus itu kan Tuhan. Dia tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Karena sudah terjadilah pada masa itu. Disebutkan di sana, kalau di sini disebutkan hakim. Pada masa itu Bapak Ibu, di dalam satu pemerintahan Romawi itu ada hakim. Dalam satu daerah itu
Maka Bapak Ibu digambarkan di sana hakim yang lalim tidak takut akan Tuhan itu pun Bapak Ibu tidak perlu dia melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang. Dia mau dengan dirinya sendiri. Tetapi perhatikan ketika janda itu datang berulang-ulang, dia pun tidak mau disusahkan, akhirnya dia beri hadiah. Satu gambaran sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika manusia saja yang tidak percaya Tuhan saja tahu memberikan keadilan karena dia tidak mau disusahkan, konon lagi Tuhan. Padahal Tuhan kan bukan tidak mau disusahkan. Bukankah dia sependeritaan dengan kita? Dia mengerti segala pergumulan kita. Bahkan dia menangis juga dengan tangisan kita. Konon lagi Tuhan kita itu, kalau kita datang kepada dia, maka ada jawaban, ada keadilan, ada pemulihan-pemulihan yang kita terima dari dia. Sehingga perumpamaan ini menjadi alat bantu murid-murid mengerti tentang berdoa. Sehingga Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sekaligus juga mengkritik orang Farisi. Tetapi juga Bapak Ibu saudaraku memberikan bimbingan kepada murid-murid bahwa doa itu mesti dengan ekspresi iman. Bila berdoa lahir dari iman dan bukan soal panjang pendeknya kata-kata yang disampaikan, tetapi berdoa itu merupakan satu perkembangan kedewasaan rohani seseorang. Perkembangan kedewasaan doa seseorang sangat ditentukan oleh perkembangan kerohanian. Jadi ada satu pengajar pernah menyebut begini. Sebenarnya berdoa itu adalah mengukur kedewasaan rohani seseorang. Saya yakin ini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa sedikit sekali, kita kan berdoa sedikit. Di sana berdoa sedikit-sedikit berdoa, kan beda artinya. Sedikit berdoa dengan sedikit-sedikit berdoa. Walaupun memakai kata sedikit, artinya sedikit-sedikit berdoa, artinya apa-apa doa. Nah, itu betul. Kemarin saya diberkati dengan satu kesaksian seorang pemuda. Maka di persekutuan pemuda kan saya rajin. Ya karena saya khotbah juga. Maka bagi para P3MI pemuda nggak rajin ke P3MI, ketinggalan zaman. Masa dia aktif di Usinda, di PWMI, P2MI, masa di kaum bapak-bapak ya Anton ya, harus di P3MI lah supaya kita bergabung dengan para pemuda-pemudi. Jadi sehingga saya masih tetap berjiwa muda Bapak Ibu. Saya usia 50 boleh, jiwa tetap usia 30-an, maka energi sekali. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, diajarkan pada bagian ini bahwa kita harus ada pergumulan. Iya, realitanya memang kadang kita ikuti. Dia bilang dia di WA seniornya, dia jawab, dia balas. Emang kau siapa? Kira-kira gitu lah. Rame dan dilawan kan gitu kira-kira gitu. Tapi Bapak Ibu apa yang menarik di situ? Dia ingat, kenapa saya keduakan? Dia langsung berdoa. Setelah itu tenang rasanya. Dan lembaran WA itu menurun, intens marah-marahnya menurun dan mulai baik dan baik. Dan akhirnya orang itu menyadari kesalahannya. Siapa yang menunjukkan kesalahan orang itu? Tuhan Bapak. Kadang-kadang kita, kau salah, kau keliru, tidak terima. Tapi kalau Tuhan bekerja, pasti dia bisa dilembutkan hatinya Bapak. Betapa doa itu sangat berkuasa. Maka di pemuda-pemudi saya selalu berkata, apa yang dilihat mata, doakan. Nanti kalau sudah tamat wisuda, nyatakan sedikit proklamasinya. Ya saya berdoa untukmu. Ya misalnya, Wiwin, saya berdoa pada Yuperni, saya berdoa pada waktu wisuda tentunya. Jangan pada waktu kuliah Bapak Ibu. Nah pada waktu selesai ya sudah dapat kerja, Wiwin
di pertambangan seperti Ronila sudah 3 tahun masa kerjanya, sudah karyawan tetap, tiap bulan menerima gaji. Lalu bolehlah berkata, I love you di dalam Yesus. Kasih serikat bunga, gitu ya, kembang tanda. Minggu depan terus dilamar. Itu benar Bapak Ibu. Artinya dia atur segala sesuatu secara terencana dan berkesinambungan. Doa. Siapa yang bisa melarang orang berdoa? Nah. Maka ketika partai komunis, negara-negara komunis melarang agama, dia pikir jong semua agama. Enggak. Berdoa tetap sana. Bahkan hari-hari ini gereja-gereja di Contoh atau di Tiongkok itu berkembang oleh karena gereja bawah tanah. Yang kalau bertemu mereka Bapak Ibu, mereka memuji Tuhan, tapi dari hati ke hati. Kan tidak boleh ngomong doanya, kami memuji kebesaran. Bukan tidak boleh, harus dalam hati. Coba Bapak Ibu memuji Tuhan ekspresi, tapi tidak boleh keluar suara. Betapa sangat menderita. Tetapi perhatikan, Roh bekerja dengan kuat. Apa yang terjadi? Diprediksi Bapak Ibu, separuh dari Tiongkok itu pada tahun 2050 sudah menjadi orang-orang percaya pada Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Maka di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka sesungguhnya di dalam Tuhan oleh pekerjaan Roh tidak ada yang menetap. Semua berubah. Roh membuat segala sesuatunya berubah. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita perhatikan keadaan di mana kita berada. Saya yakin suatu saat juga di keluarga kita, di gereja kita, di mana kita berada terjadi kebangunan rohani oleh karena banyak orang berdoa. Dari kecil-kecil anak-anak ini kita doakan dan mereka diajari berdoa. Pernahkah mendengar kesaksian tentang anak kecil yang di keluarganya sudah kehabisan roti pada musim gugur itu? Ini kejadiannya kan di Eropa dengan 4 musim. Musim gugur Bapak Ibu kalau tidak ada persediaan makanan, ya alamat bisa kelaparan, mati kelaparan. Tapi anak ini kan berdoa, dia percaya Tuhan Yesus. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi? Ujung-ujung terjadi singa itu berlarian sambil mengejar kijang, rusa. Dan akhirnya karena berebutan singa-singa itu, singanya pergi dan tinggallah dagingnya di dekat rumah mereka. Akhirnya daging bisa menyelamatkan mereka melewati musim dingin oleh karena doa kecil. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, masa kita kalah dengan anak kecil? Apalagi yang sudah lansia, banyak waktu untuk berdoa. Doalah sebanyak-banyaknya. Jadilah benteng doa di keluarga, sehingga dalam segala hal terjadi kebangunan. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuhan berkata berdoalah tidak jemu-jemu. Artinya tadi yang pertama adalah doa itu adalah saluran atau ekspresi dari iman. Maka yang kedua doa itu adalah bahwa di ujung penantian doa selalu ada jawaban yang membahagiakan. Perhatikan narasi ayat 2-5 dalam firman Tuhan ini menyebutkan seorang hakim dan juga seorang janda yang menuntut keadilan. Memang tidak dijelaskan keadilan apa yang dituntut oleh janda ini. Tafsiran lain menyebutkan ini tentang harta warisan suaminya, Bapak Ibu. Sehingga dia ingin itu menjadi miliknya yang seharusnya dari suaminya. Maka perhatikan pada bagian ini. Karena terus-menerus datang kepada hakim itu akhirnya memberi keadilan. Ketika kita mengalami satu keadaan sulit, sesulit-sulit apapun, maka doa itulah jawaban di dalam hidup kita. Pernah satu pendeta Lutheran menyebut begini, dari 24 jam diberikan Tuhan satu hari kepada setiap kita, berapa lama kita gunakan waktu untuk berdoa? Maka dia menyebut 1 jam,
setengah jam, 5 menit, 1 menit, bahkan ada yang 2 detik saja. Bahkan kita Bapak Ibu saudaraku kalah dari tetangga kita. Berapa kali tetangga kita berdoa? Paling tidak mereka 5 kali. Sebenarnya kalau kita lakukan 5 kali, kan kita 3 kali makan, 3 kali berdoa. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, berarti pas 5 kali. Berarti sama. Tetapi kita belajar dari cara Bapak Gereja kita John Wesley. Dia kalau selesai makan dia berdoa. Mau makan berdoa. Setelah selesai makan dia berdoa juga. Terima kasih Tuhan, tadi makan roti, ada sedikit daging, kiranya jadi berkat, menjadi vitamin, vitamin C, vitamin A, semua disebut dalam nama Yesus. Jadi yang dimakan itu menjadi vitamin. Maka jangan heran kalau tradisi Wesleyan, John Wesley inilah menjadi pilar. Saya juga baru mengerti Bapak Ibu, karena kami dulu berdua saja. Tapi ketika saya belajar teologi John Wesley, saya mengerti satu pribadi yang hidup di atas doa. Segala persoalan diselesaikan dengan doa. Segala masalah tetap diikuti dengan doa. Tidak ada hari tanpa doa. Maka Bapak Ibu, setiap 24 jam itu digunakan untuk berdoa. Maka saya praktekkan. Kadang tengah malam saya terbangun, tidak tahu kenapa. Lalu saya berdoa, masih di bantal itu. Saya kadang ingat si A, ingat si B, ingat si C, saya doakan. Ya banyak berdoalah supaya saya ingat. Jadi jemaat juga harus berdoa untuk saya supaya saya ingat. Tuhan supaya Bapak Pendeta mengingatkan gitu ya. Maka saya berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada bagian ini mengingatkan kita betapa doa itu sesuatu yang sangat ada jawaban yang membahagiakan di ujungnya. Saya ambil dari Perjanjian Lama. Pada masa hakim-hakim di Israel ada seorang ibu bernama Hana. Hana ini juga mandul, yang terus-menerus berdoa sampai kemudian Tuhan memberi jawaban doanya, yaitu dia mengandung seorang anak yang kemudian lahir diberi nama Samuel. Samuel, Bapak Ibu saudaraku, itu kan datangnya dari Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 1, di sana kita menemukan satu kalimat penting firman Tuhan. Tuhan mengingat Hana, maka dibuka kandungannya. Maka saya mengerti hari ini Bapak Ibu, banyak hal terjadi dalam hidup kita tertutup. Kadang kandungan tertutup. Berkali-kali Perjanjian Lama itu menyebut kandungan tertutup. Bahkan juga di sana beberapa kali disebut jodoh pun tertutup. Tahu jodoh tertutup? Tidak tahu kenapa, banyak temannya, tapi tak satu pun yang bisa diajak berumah tangga. Saya bertemu banyak orang seperti itu. Apa yang salah dengan orang ini? Ganteng ini dia juga, perempuan ini cantik juga, pekerjaannya ada juga. Lalu kenapa dia seret di jodoh? Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan katakan ada yang tertutup. Maka Bapak Ibu, hanya satu jalan keluarnya, yaitu doa agar Tuhan mengingatnya. Di dalam Alkitab disebutkan dengan satu kata, zakar. Zakar itu mengingat Bapak Ibu. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan mengingat setiap kita, maka Dia akan berikan kepada kita apa-apa yang tertutup, Dia buka. Sehingga Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kepada kita hari ini bahwa di ujung penantian doa yang dimaksud tidak jemu-jemu oleh Tuhan Yesus, ada pengharapan yang memberikan kebahagiaan. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Jemaat yang mengasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara hakim itu dengan Tuhan. Hakim saja tidak mau disusahkan, tentu bukan dari menyusahkannya jika seseorang berdoa kepada Tuhan. Tuhan tentu bukan disusahkan, tetapi Tuhan senang
dan terjadilah yang disebut dengan saling mengingat. Bukan berarti Tuhan dalam pengertian ini mengingat itu sesuatu, dia tentu ingat seluruhnya. Tetapi Tuhan mengingat janjinya kepada setiap orang. Maka hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, aplikasinya mari kita belajar mengingat Tuhan, sehingga apa yang diingat Tuhan akan kita juga terjadi melalui doa kita. Yang ketiga, pengertian ketiga tentang selalu berdoa tanpa jemu-jemu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, yaitu bahwa doa itu adalah deklarasi pemerintahan Tuhan Allah sedang berlangsung. Tuhan sedang melangsungkan, dia sedang memerintah. Ketika Allah memerintah, Bapak Ibu, jangan kita pikir Allah memerintah dengan satu sistem pemerintahan dunia. Tapi ketika semua orang berdoa, itu juga satu sistem. Allah sedang memerintahkan dunia ini. Allah sedang memerintah di dunia ini. Dan di ayat yang ke-8 itu disebutkan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia, yaitu Yesus maksudnya, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Sekali lagi Bapak Ibu, doa itu selalu dikaitkan dengan iman. Maka Bapak Ibu berdoalah dengan iman. Seperti poin pertama tadi, Tuhan Yesus menghendaki bahwa pemerintahan Tuhan Allah itu adalah suatu pemerintahan yang ditaati dengan doa. Maka doa itulah yang membuat orang taat kepada perintah Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar doa itu bukan sekedar ucapan-ucapan tertentu pada masa dan waktu tertentu, tetapi doa itu adalah seperti kita menarik nafas kita, maka kita sedang berkata, Tuhan memerintah saya dan saya dipelihara Tuhan. Maka ketika seorang berdoa, bukan saja mukjizat terjadi, tetapi pemerintahan Allah sedang diproklamasikan dalam dirinya dan pada setiap yang dia doakan. Jika setiap pribadi murid Kristus harus mengawal dirinya dengan doa, mengawal rumahnya dengan doa, keluarganya, pekerjaannya, profesinya, studinya dengan doa, dan semua yang ada padanya dengan doa, maka kita belajar pada seorang teolog India. Kita tahu India itu juga banyak orang Kristen. Bagaimana orang Kristen menghadapi kasta di India? Ya, ada kasta kan di India, golongan-golongan masyarakat. Bagaimana orang Kristen masuk menghadapi semua golongan? Bukan hanya golongan Sudra atau hamba-hamba itu, tapi juga Brahmana, golongan pemuka agama itu. Kristen masuk. Sebab ternyata doa itulah yang mematahkan perbedaan. Maka doa tidak jemu-jemu, kata Tuhan Yesus itu adalah ketika seseorang berdoa, dia mematahkan perbedaan yang sedang terjadi. Amin Bapak Ibu. Pengertiannya begini Bapak Ibu. Kalau seseorang ada sesuatu yang tidak suka dengan si B, coba selesaikan dengan doa. Tuhan, misalnya nih, saya sebutlah contoh, ya, Theodora misalnya berselisih dengan Yuperni, tidak omongan lah, gitu ya. Kalau bahasa Banjarnya apa kurang tahu. Tidak omongan, kalau ketemu saja melemas dia, nggak mau lihat muka-muka. Jadi tidak seperti lagu itu mau ketemu muka dengan muka. Bapak Ibu, ketika ada keadaan seperti itu, jalannya cuma satu, obatnya cuma satu, penyelesaiannya cuma satu, doa. Maka ketika Yuperni berdoa, Tuhan berkatilah Theodora, inilah ibu doakan Theodora juga demikian. Saya yakin ketika mereka besoknya ketemu, pasti seperti yang didoakan itulah terjadi dengan mereka. Maka
seperti yang disebut teori India tadi. Perbedaan kasta apapun bisa diselesaikan, dicairkan dengan doa. Maka hari ini cobalah berdoa dengan orang yang tidak pernah ada di hati kita. Cobalah kita berdoa dengan banyak orang di tetangga kita. Cobalah kita berdoa dengan banyak keadaan yang tidak menyenangkan kita. Kita doakan. Maka saya yakin kasta-kasta atau perbedaan-perbedaan itu akan cair dengan sendiri. Karena di dalam doa ada kuasa. Dari ketiga poin tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, sangat tepat disebut tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa bagi setiap orang yang telah menerima iman. Tidak ada alasan. Jadi kalau ada yang berkata, oh saya tidak pernah berdoa, mulailah berdoa. Oh saya tidak rindu berdoa, mulailah berdoa. Dan hari ini kita disegarkan supaya kita tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan menyebutkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Jangan berhenti di situ. Tetaplah berdoa ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi satu paket Bapak Ibu. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah kita ingat komitmen dan janji kita kepada Tuhan. Oleh karena doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan gereja kita gereja yang berdoa. Hari Sabtu disediakan, karena kita kan Senin sampai Jumat pasti sibuk. Kuliah 7 keliling, 8 tanjakan, 9 tikungan. Banyak makalah yang harus dikerjakan, belum lagi organisasi ABC. Kita di sana semua penasehat, petinggi-petinggi yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak hadir, berantakan itu organisasi. Berarti kita di sana key personnya. Bapak Ibu, sebegitu dahsyatnya kejadian itu, keadaan itu. Perhatikan, hari Sabtu disediakan bagi kita untuk berdoa itu pagi-pagi. Dan Martin itu selalu datang berdua jalan kaki. Sudah keringat-keringatan, Bapak, bolehkah dinyalakan satu AC? Karena bagi kami kan masih kedinginan. Karena dari dalam rumah, tapi bagi dia yang sudah jalan dari kosnya ke sini sudah keringatan. Tapi dia rindu berdoa. Kiranya Tuhan memberkati Martin dan kawan-kawan dan semua kita. Berkat ke Martin juga berkat ke kita. Mari kita coba praktekkan, datang hari Sabtu pagi jam 6 berdoa di gereja. Maka kita akan rasakan. Tapi jangan sebaliknya. Saya sudah pernah berdoa, sudah cukup. Sekarang tidak lagi. Wah, tidak lulus apa itu? Kita harus berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi kita jadikan rumah kita Gereja Metodis Indonesia Immanuel ini rumah doa. Tapi tidak berhenti rumah doa saja, rumah roti. Ya, Beit Lehem. Beit itu rumah, Lehem itu roti. Bagikan roti, Bapak. Maka saya rindu Bapak Ibu di tempat kita ini kalau ada yang kelaparan datang ke gereja. Ya, dan saya yakin sudah sering. Bapak, adakah makanan di dapur? Silakan ambil sendiri. Bapak, adakah minuman? Seduh sendiri. Rusak ini dispensernya, tumpangi sendiri, dan seterusnya. Pokoknya serba sendiri. Bapak, kita bisakah dijemput? Jemput sendiri, itu ada motor Neo, dan seterusnya. Supaya apa? Kita mempraktekkan firman Tuhan. Ini rumah doa, tetapi juga rumah roti. Amin, kita berdoa. Kita dipimpin doa oleh Ibu Novida, Evangelis Novida. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih sebagai jemaat. Kami bersyukur ya Tuhan di hadapan Engkau, karena kami bukan hanya datang untuk mendengar firman Tuhan, namun kami datang juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah ya Tuhan Kau teguhkan kami melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta James Damani. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa, bahkan gereja ini menjadi rumah
doa serta menjadi rumah roti yang membagikan kehidupan kami bagi orang lain dan masyarakat sekitar kami, menjadi impact, menjadi pengaruh yang baik dan menjadi pengaruh yang besar di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapak, Kau teguhkan jemaat yang Immanuel Banjarmasin menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tiap minggu kami dipenuhi dengan firman yang akan mengubahkan paradigma berpikir kami, juga mengubahkan tindak laku kami di dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi Kristen yang sungguh diubahkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembala-Nya dan kawanan domba tutunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada jemaat Tuhan yang bersaksi, oh ya, sekarang mari kita saksikan kesaksian dari sekolah minggu.
Demikian kesaksian dari Tuhan Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita kumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. baik persembahan untuk kas gereja maupun persembahan untuk kas PPHB, persembahan ke depan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga dan lain-lain persembahan jemaatmu untuk persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman berkati
kami serahkan semua perekonomian dan juga usaha pekerjaan jemaat, sehingga mereka tidak mendapat kesulitan, kesusahan untuk makan dan minum dan segala aktivitas termasuk menyekolahkan anak dan segala kebutuhan rumah tangga. Secara khusus bagi para mahasiswa, Engkau memberkati mereka dengan mengelola yang diberikan pemerintah melalui beasiswa dan juga berkati keuangan orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu, dan kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Seperti biasa kita akan